Ketika pondasi itu kokoh, maka dia bisa membawa beban bangunan di atasnya. Jadi kalau pondasinya kuat, beban di atasnya itu bisa dia bawa. Ya, dia tahan. Akan tapi ketika pondasi itu hilang, hancur bagian-bagiannya, maka akan mudah untuk roboh. Maka kapanpun ketika pondasi tidak kokoh, bangunan tidak bisa didirikan di atasnya. Ya, ketika bagian-bagian dari pondasi itu hilang, maka yang terjadi adalah bangunan itu akan runtuh. Antum pernah lihat mungkin ya video orang yang menghancurkan gedung yang tinggi. Itu kan bukan dibongkar kayak antum bongkar rumah satu-satu, batu batanya dibongkar sisi-sisi, enggak. Ya, pondasinya, tiang-tiangnya dikasih bom, hancur, nanti runtuh ke bawah. Seperti itulah kondisi keimanan seorang. Kalau hilang bagian dari keimanannya, maka akan hancurlah agamanya. Ketika dia meremehkan masalah iman, bahkan dia menganggap gampang masalah iman, menganggap remeh masalah iman, enggak apa-apa. Ya, maka yang terjadi adalah penyimpangan dalam agama, kemudian rusaknya keyakinan serta akidahnya. Maka apabila ketika seorang itu meremehkan iman, maka yang terjadi adalah kerapuhan dalam masalah agama. Contoh, ada orang mengatakan, enggak apa-apa masuk tempat ibadahnya orang kafir, karena itu tidak berpengaruh, yang penting tidak berpengaruh pada iman. Loh, Anda masuk ke dalam, kemudian Anda mengikuti ibadahnya, bahkan Anda mengatakan iya serta setuju, itu menunjukkan rapuhnya keimananmu. Bagaimana engkau setuju kepada suatu peribadatan yang mana ibadah tersebut menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau mengatakan ucapan kalimat la ilaha illallah? Kemana kalimat itu? Berarti secara tidak langsung kalimat la ilaha illallah sudah mulai sedikit demi sedikit pudar dari dalam hatinya. Betul kan? Seperti itu. Maka jangan banyak, ibarat kalau bahasa kita, jangan sok-sokan merasa imannya tebel, sehingga dia bermain api dengan iman. Dia mencoba-coba perkara-perkara yang rancu. Yang terjadi adalah lemahnya iman serta kroposnya agama. Fal'arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkami. Orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan kebagusan atau bagusnya pondasi-pondasinya. Wal jahilu yarfa'u fil bina'i an ghairi asasin. Dan orang bodoh adalah orang yang membangun bangunan, suatu bangunan tanpa pondasi. Seumpama ana buat bangunan, contohnya perumahan harga murah, kembali ke alam itu nyari musibah namanya. Rumah unik harga 30 juta, antum survei rumahnya, nggak usah DP-DP-an, 30 juta cash sudah lunas itu. Antum lihat ternyata tiangnya langsung nancep ke tanah. Antum tanya, jadi keramik itu ada di atas tanah. Antum bisa bayangin rumah seperti itu? Terus anak katakan, Pak, 30 juta Pak. Weh, sampean cicil 12 tahun. Dan 30 juta cuman dicicil 12 tahun. Antum mau beli rumah itu? Tampilan luar tuh bagus, dindingnya kan nampak bagus, gentengnya bagus, tapi tiang sama pondasinya nggak bagus. Antum beli, padahal 30 juta cuman. Pak, 30 juta, TKI cashback 5 juta. Jadi 25 juta. Mau nggak antum? Mikir-mikir juga. Nggak mungkin antum akan membelikan nggak akan mengeluarkan uang meskipun itu rumah harga 30 juta. Kenapa? Karena pondasinya nggak ada, kekokohan rumah tersebut nggak ada. Sama jantung mubadir harta, kemudian nyetor nyawa namanya. Ya, seperti itu. Dan itu rumah yang tidak layak untuk ditinggali, dijadikan tempat tinggal. Nah, itulah hakikat orang bodoh. Ketika dia membangun rumah diperbagus, tapi pondasinya nggak ada. Ya, ini adalah orang bodoh.
Maka ketika bangunan dibangun di atas pondasi yang rapuh, maka dia akan runtuh. Qala ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Maka siapakah yang lebih baik, kata Allah, di antara orang-orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya? Apakah mereka lebih baik daripada orang-orang yang membangun bangunan rumahnya di atas tepi jurang yang curam yang dalam, padahal jurang tersebut finari jahannam, padahal jurang itu berada di tepi neraka jahanam. Sekarang mana yang lebih baik? Orang yang membangun bangunan agamanya di atas takwa sama orang yang membangun bangunan di atas tepi jurang jahanam. Maka yang lebih selamat adalah orang membangun bangunan di atas takwa. Maka begitulah kondisi iman. Iman itu butuh takwa. Gak cukup kita mengatakan yang penting saya beriman, tapi harus ditambah yang penting saya beriman, beramal saleh dan bertakwa. Ya, karena takwa itulah yang menjadi penghalang seorang dari kemaksiatan kepada Allah.